Hai, Hai, kenalin. Namaku Nimas Lintang Sumunar dari kelas 9A. Setiap hari aku orangnya sukanya ngelakuin hal yang ya gitu-gitu aja setiap hari. Contohnya gambar. Aku suka gambar tiap hari dan ya gitu-gitu aja prosesnya. Gambar, gambar, gambar. Tapi suatu hari di event sekolah pas bulan bahasa nggak sengaja. Mungkin ini bukan nggak sengajaan juga sih. Aku dapet juara dan rasanya seneng banget. Waktu itu ya, rasanya tuh kayak seneng bercampur kaget karena gak nyangka banget bisa menang di event yang diadain sekolah gitu. Itu termasuk kebanggaan atas pencapaian ya. Ya, ke- kebanggaan pribadi lah. Setelah belajar gambar lama, akhirnya ada pencapaiannya. Jadi, jangan pakai jadi deh. Itu kan kesimpulan. Begini ceritanya. Awal-awal COVID tahun 2020-an itu kan libur ya. Iya, libur. Nah, itu tuh awal-awal tuh karena setiap hari aku cuman Zoom meeting dan Google Meet dan gak ngapa-ngapain, aku memutuskan untuk mencari sebuah hobi yang sekiranya berfaedah untuk menghabiskan waktu. Awalnya aku nyoba hobi menyulam, tapi karena aku orang yang gak sabaran, jadi menyulamnya bubrah terus. Terus aku nyoba hobi buat baca novel. Tapi dulu aku orangnya nggak suka baca novel karena alasannya nggak ada gambarnya. Dan aku jadinya nyoba nggak hobi gambar. Awal-awal tuh kayak, ih, apaan sih, nggak jelas. Tapi setelah dicoba lama-lama, lah kok ketagihan. Ternyata seru juga buat aku yang nggak sabaran dan pengen cepat-cepat selesai gitu kerjanya. Dan itu tuh berhubungan sama aku yang suka nonton anime sama baca komik. Alasannya karena gambarnya colorful. Dari situlah aku mulai belajar gambar gitu kan. Awal-awal gambar kepala dulu, terus kok aneh gitu. Terus aku cari di YouTube cara gambar anatomi yang bener. Ya, lama-lama bisa. Terus nyari art style. Aku bukan tipe orang yang berdiri, mempertahankan satu art style gitu ya. Aku nyoba-nyoba. Dan sampai sekarang masih belum ketemu art style yang cocok sama aku. Soalnya aku suka gonta-ganti. Nah, tips dari aku tuh kalau gambar ya menggambarlah setiap hari. Entah kamu sedih, seneng, di mana aja menggambarlah setiap hari karena itu ngasah skill banget. Ya, di tahun-tahun berikutnya aku mulai belajar buat gambar yang rapi dengan sabar yang jelas dan gak buru-buru. Dari titik itu tuh aku baru sadar kalau kita tuh nggak perlu baca sesuatu karena nggak ada gambarnya. Contohnya kayak buku pelajaran bahasa lah di sekolah, bahasa Inggris. Kita tuh harus rajin belajar bahasa asing ya, bahasa Inggris lah. Kenapa? Karena waktu kita nonton dari ilustrator luar negeri khususnya, itu biasanya mereka pakai subtitle bahasa Inggris. Iya, kalau ada subtitle bahasa Indonesianya. Kalau enggak, ketar-ketir kan kamu. Kalau ada yang nyeletuk, kan ada Google Translate. Halah, kalau durasinya 30 menit ya sama aja. Males translatein satu-satu. Itulah pentingnya literasi berbahasa ya. Dari situ aku juga sadar kalau kita tuh baca buku tuh nggak perlu ada gambarnya juga karena aku mulai tertarik sama novel dan ternyata novel seru coy. Nggak ada gambarnya tapi seru. Cuman tulisan doang tapi seru. Menyesal sih aku dulu gak baca. Macam-macam berbagai rekomendasi novel yang bludak sekarang nggak tak baca-baca. Terutama novel-novel luar negeri ya guys, itu bagus-bagus, wajib sih baca. Nah, maka dari itu jangan sepelein literasi berbahasa ya guys, itu penting banget. Nanti ndak kalian tersesat kayak aku pas nonton dan gak ngerti itu artinya apa, salah-salah nyoba dan akhirnya gagal terus. Back to the topic. Jadi kalau gambar, jangan pakai jadi. Nah, soal gambar ini, gimana ya? Ya banyak-banyak latihan aja sih, banyak-banyak eh ya latihan lah, practice size apalah bahasa Indonesianya. Itu harus dibanyak-banyakin. Oh, ini untuk eh, referensi ya, referensi gambar. Kalian tuh bisa banyak-banyak jalan-jalan gitu kayak jalan-jalan ke pantai atau naik gunung atau kalau gampangnya aja lah cari yang dari sekeliling kalian lah. Kayak orang duduk, kalian gambar itu juga bisa.
Atau kalau kalian bener-bener gak bisa jalan-jalan kemana dan lagi males kemana-mana, apalagi lagi bokek, coba kalian cek kayak buka Google, Pinterest, tuh banyak banget referensi gambar. Dan contohnya kalian mau gambar apa nih? Contohnya mau gambar Menara Pisa lah. Kalian nggak perlu jauh-jauh ke Italia segala. Eh, Cek Google, Pinterest, banyak kan tuh gambar Menara Pisa, tinggal gambar. Dengan akses teknologi sekarang sih itu memudahkan banget sih ya buat cari referensi. Jadi kesimpulannya ya aku bisa dapetin prestasi di event sekolah itu karena mungkin banyak latihan gambar, terus literasi-literasi lah, banyak baca-baca tentang cara teknik-teknik ini buat gambar. Terus mengasah skill bahasa asing juga ya. Itu juga kepake banget di masa depan itu juga kepake. Ya gitulah intinya kalau gambar, kalau latihan gambar itu tuh banyak dilatih aja diulang-ulang itu nanti bisa kok lama-lama. Dan ingat jangan bandingin gambarmu sama ilustrator yang udah emang profesional. Kamu jangan iri ya, karena emang progresmu segitu. Berarti kamu harus lebih berprogres lagi gitu. Dan kalau gambar tuh kita nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Itu kebiasaan jelek. Kayak kata guru bahasaku, kita itu harus totalitas tanpa batas. Udah selesai nih, sampai ketemu. Dadah, bye-bye.